Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Aldawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Mbahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Syekh Khalil Bangkalan, Bah Daman Huribatu Ampar, Bah Yusuf Kali Anget, Bah Ma'asum Lasem, Bah Sambu Lasem, Bah Hasim Ash'ari, Bah Hamid Pasuruan, Bah Hasan Mangli, Bah Hasan Munadi, Bah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadal makan, fi hadal majlis, ila jami'i arwahi amwati sahibi hadal majlis, wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wali ahlina wali qurabatina wali jama'atina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 107. Iya, benar itu. Yang pakai cetakan kitab nomor berapa? 105. Lah kelewat jauh amat Ustaz. Udah kelewat itu. Kemarin yang tangan gara-gara pengen ikan, tangannya buntung, udah itu kapan? Hah? Iya. Yang tibang gara-gara pengen makan roti digebugin. Itu udah kapan? Kadang bacanya 107. Yang kitab 57. Kiai, udah ketemu Kiai? Mau Juman udah? Ustaz Mukminin udah ketemu? Bang Sidik udah? Bang Imam udah? Bang Heri? Mas Arif udah? Bang Judin udah ketemu? Kong udah ketemu Kong? Bang Manta? Ustaz Nasir udah ketemu? Bang Jamal udah ketemu udah? Ini Bang Tonah belum datang, Bang Tonah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ibu-ibu jangan marah ya, terngambek lagi. Karena bahasanya rada nyinggung ibu-ibu ini. Ya kalau mau protes jangan sama saya, protes ya sama Tuan Pengarang. Nggak apa-apa. Mangkal mah tetap. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa fi ba'dil akhbari anillahi ta'ala inna adna ma asna'u bil alimi idza atara syahwatahu ala mahabbati an ahramahu ladidha munajati. Wa fi ba'dil akhbari, dan dalam sebagian khobar dari Allah Ta'ala, ini berarti hadis qudsi ya. Inna adna ma asna'u bil alimi. Sesungguhnya paling rendah perlakuanku terhadap orang alim. Atau kalau bahasa kitanya hukuman
yang paling rendah yang aku berikan kepada orang alim, idza atara syahwatahu, apabila dia lebih mementingkan keinginannya, ala mahabbati, dibanding cintaku, an ahromahu ladhidha munajati, bahwa aku jauhkan dia dari rasa lezatnya bermunajat kepadaku. Hukuman paling ringan yang diberikan kepada orang yang lebih mementingkan keinginannya dibanding rasa cintanya kepada Allah adalah bahwa dia dijauhkan dari rasa lezatnya bermunajat kepada Allah. Itu paling ringannya. Maka rasa-rasanya kalau kayak kita mah, kalau sampai dihukum kayak kemarin, sampai dipotong tangannya, sampai digebugin, sakit fisiknya, diberikan luka fisiknya, kayaknya buat kita mah enggak dah. Tapi kebanyakan kita ini dihilangkan rasa lezatnya bermunajat kepada Allah. Itu paling ringannya. Ujung-ujungnya sholat rasanya hambar, zikir kagak berasa sama sekali. Ngapain aja ibadah yang kita kerjakan nggak ada rasanya, nggak ada nikmat-nikmatnya. Itu hukuman karena kita sering ngikutin nafsu, sering ngikutin kepengenan kita. Dan itu paling minimalnya, paling rendahnya. Apa Ustaz? Iya Kiai. Ya orang alim kan artinya bukan ustadz, bukan kiai. Orang yang udah tahu ilmunya. Itu kan orang alim juga. Bang Imam udah ngaji. Udah dapat penjelasan bahwa kita ini tidak boleh mengikuti kepengenan. Berarti dia alim juga Kiai. Anggota 5 monyet. Begitu Kiai. Jadi alim di sini bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Artinya orang yang udah tahu ilmunya. Udah tahu ilmu bahwa kita ini dilarang atau tidak boleh mengikuti kepengenan, mengikuti syahwat. Tiba-tiba kita ngikutin syahwat. Nah, hukuman paling ringannya itu hilangnya rasa lezat bermunajat kepada Allah. Apa Sidik? Jadi bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, bukan. Alim itu bukan ustadz, bukan kiai. Pokoknya yang udah ngaji, udah tahu ilmunya itu orang alim. Apa Sidik? Makanya kita zikir banyak-banyak dah. La ilaha illallah setiap hari kita kerjain. Belum yang setiap minggunya khotaman, istighosah, segala macam kita baca. Tapi rasa-rasanya nggak ada nikmatnya sama sekali. Hambar, ngambang. Apa yang kita baca rasa-rasanya, yang ada makin lama makin pegel, makin capek. Gitu. Kagak nikmat pisan. Penyebabnya apa? Karena kita lebih mementingkan keinginan kita. Lebih ngikutin keinginan kita. Apa Ustaz? Begitu Kiai ya? Jadi alim di sini bukan ustadz, bukan kiai. Pokoknya siapa aja yang udah tahu bahwa kita ini nggak boleh ngikutin kepengenan, itu alim namanya. Udah tuh jelas. Majudin nambahin. Mau Juman enggak? Bisa satir kali? Kiai nambahin lagi. Cukup. Wasatati insyaallahu ta'ala kaifiyata atau kaifiyatu mujahadatin nafsi inda qaulihi walaula mayadinun nufusi mata haqqaqa sayrus sairina. Dan nanti akan datang insyaallahu ta'ala tata cara melawan nafsu pada ucapan beliau
pada hikmahnya, walau lama yadinun nupusi, kalaulah bukan karena medan-medan nafsu, mata haqqaqqa sayrus sairina, tidak akan terbukti kesungguhan orang-orang yang berjalan menuju Allah. Karena segala sesuatu butuh pembuktian. Buktinya kita sungguh-sungguh berjalan kepada Allah, yaitu dikasih godaan-godaan nafsu. Godaan kepengenan kita. Kalau kita masih kalah sama kepengenan, berarti kita belum sungguh-sungguh dalam berjalan menuju Allah. Nanti ada hikmahnya. Dan nanti ada penjelasan tentang tata cara melawan nafsu. Di hikmah ini, walau lama yadinun nupusi, mata haqqaqqa sayrus sairina. Walihadal makna karihu at-tazwija min ghairi daruratin muhaqqaqatin. Dan karena penjelasan ini, mereka tidak suka menikah tanpa betul-betul ada kebutuhan yang sangat amat mendesak. Oke. Ntar, Kiai, ntar. Mereka tidak suka menikah tanpa ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ini makanya tadi saya bilang ke ibu jangan sampai marah ya, ntar karena bahasanya agak nyinggung ibu-ibu ini. Li'annahu innama yuqsadu bidzalika qada'u syahwatihi wa bulughun nuhmatihi, atau nahmatihi boleh ya. Karena biasanya seseorang nikah itu dia niatkan untuk meluluskan syahwatnya dan memuaskan birahinya. Biasanya tuh. Meskipun nggak semua, Ngor. Ada juga yang nikah karena ketangkep basah. Apes. Kagak apes, Ustaz. Justru beruntung. Coba kalau nggak ketangkep basah. Terus-terusan zina dia kan. Untung ketahuan. Jadi kagak zina lagi. Kebanyakan orang-orang nikah itu untuk meluluskan syahwatnya dan memuaskan birahinya. Wadhalika fid dorori bihi bimanzilatis samil qotili. Dan hal itu dalam masalah bahaya sama posisinya dengan racun yang mematikan. Buat seorang murid, nikah dengan tujuan hanya untuk memuaskan birahinya, itu sama aja kayak dia nenggak racun yang mematikan. Karena secara otomatis itu akan membuat dia terhenti dari perjalanannya menuju Allah. Oh. Ya padahal halal. Ya kayak kemarin aja kan. Ada ulama pengen ikan padahal halal. Tapi hukumannya dipotong tangannya. Padahal halal. Nikah ya padahal halal. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memuaskan birahinya, meluluskan syahwatnya, itu sama aja kayak dia minum racun jadinya. Yang mengganggu perjalanan dia menuju Allah. Abang Hendrik. Waqad qalu, dan para ulama berkata, man wafaqa syahwatahu adima safwatuhu. Orang yang mengikuti keinginannya, orang yang mengikuti syahwatnya, maka akan hilang kejernihan hatinya. Udah tuh, jelas.
Memang buat anak-anak muda yang belakang, kalau mau nikah ya pasang niat yang lurus. Jangan sampai cuma buat muasin itu doang. Yang bisa kembang kempes. Apa Bang Edi? Bang Imam nyangkanya Bang Imam? Kalau mau bocah dijanjiin tuh Bang Imam. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Udah. Wa qala ba'duhum man hamma bi syai'in mimma abahahul ilmu taladzudan uqiba bi tadyi'il umri wa qaswatil qalbi wa ta'abil hammi bid dunya. Dan sebagian ulama berkata, orang yang memiliki niatan untuk mendapatkan, untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh ilmu, tapi hanya untuk merasakan kelezatannya, taladzudan, merasakan kelezatannya. Ya atau bahasa gampangnya, ngikutin syahwatnya. Orang yang punya niatan untuk melakukan perbuatan yang mubah, yang dibolehkan oleh ilmu, yang dibolehkan oleh hukum syara, tapi hanya untuk merasakan kelezatannya atau mengikuti syahwatnya. Uqiba bitadyi'il umri, dia akan disiksa dengan tersia-siakan umurnya, dengan umur yang sia-sia. Wa qaswatil qalbi, dan disiksa dengan hati yang keras. Wa ta'abil hammi bid dunya, dan disiksa dengan pusing terhadap dunia. Udah tuh. Jelas itu. Nggak nambahin. Bang Judin, jelas itu. Pokoknya perbuatan apapun yang kita kerjakan atas dasar mengikuti kepengenan kita, meskipun menurut agama itu dibolehkan, buat seorang murid, dia nanti akan mendapatkan siksaan. Ya tadi paling rendahnya, hilangnya rasa nikmatnya beribadah, bermunajat kepada Allah. Ujung-ujungnya waktunya sia-sia kan. Hatinya makin keras. Udah tuh. Kiai nambahin Kiai, cukup. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, salatun man talabahunna faqad rokana ila dunya. Man talaba ma'asyan au tazawwaja imra'atan au katabal haditha. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu berkata, ada 3 hal yang apabila dikejar, maka orang itu berarti sudah merasa nyaman kepada dunia. Yang pertama, man talaba ma'asyan, orang yang selalu menyibukkan dirinya untuk mencari ekonomi. Au tazawwaja imra'atan, atau orang yang selalu ingin menikahi perempuan. Kalau nikah sama perempuan ya? Apaan? Iya. Au katabal hadita, atau sibuk
mencatat hadis-hadis. Udah tuh. Jelas, Ustaz? Hah? Udah paham belum? Bang Imam? Jelas itu udah, Bang Hendrik? Hah? Mana yang belum? Apa Ustaz? Aku pada diem aja ini. Pasak gigi kali mah. Mau jawaban kali, nambahin. Cukup. Nah kalau nggak ada yang nambahin kita terusin. Wajudin kali. Dia nanya juga lebay itu. Ya, 3 tanda orang yang dianggap terlalu sibuk sama urusan duniawi. Yang pertama adalah orang yang selalu sibuk nyari duit. Sampai istilahnya ibadahnya keleleran karena dia sibuk nyari duit. Mantolaba ma'asyan, itu yang pertama. Autazawwaja imro'atan, yang kedua, dia selalu pengen nikah sama perempuan. Yang ketiga, selalu mencatat hadis-hadis. Jadi sibuk nyatet hadis tapi lupa buat ngamalinnya. Gitu, Ustaz. Hah? Buat bahan. Jangan gitu ngomong apa. Dan dia kenal lagi aja ntar. Ya pokoknya begitu. Sibuk mutolaah gitu. Kitab-kitab tapi nggak ada yang dipakai sama dia. Hadis dibaca doang, dicatat doang, diapalin doang, tapi kandungannya nggak diterapkan, nggak diamalin. Kata bal hadis begitu Ustaz maksudnya. Kalau nyatat buat diamalin sih cakep. Ini mah cuma dicatat doang, diapalin doang, tapi nggak dipakai. Kitab mau sampai selemari, gitu. Tapi akhlaknya, perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan orang yang udah baca kitab ribuan. Namanya katabal hadis. Udah. Jelas itu Ustaz. Jadi maksudnya katabal hadis ke sana arahnya. Sibuk mempelajari hadis, menghafal hadis, mencatat hadis tapi tidak mau mengamalkan. Wa qala ma ra'aitu ahadan min ashabina tazawwaja fatabata ala martabatihi. Ini ingat ya, ini kita fokus bahasannya tentang nikah nih. Kalau ada bahasan yang lain itu sampingan, tapi intinya kita lagi bahas nikah ini. Karena tadi di awal tuh walihadal makna karihu at-tazwija. Berdasarkan penjelasan ini banyak mereka yang tidak suka menikah. Dan ada ulama yang berkata, ma ra'aitu ahadan min ashabina tazawwaja fatabata ala martabatihi. Saya belum pernah melihat ada salah satu orang dari sahabat kita yang dia menikah, kemudian dia tetap berada di tingkatannya. Apa gimana? Biasanya lagi sebelum nikah marajin, ibadahnya, zikirnya semuanya terasa nikmat, begitu udah nikah langsung turun martabatnya, turun tingkatannya, derajatnya turun. Makanya sini ulama bilang, saya belum pernah melihat ada salah satu orang yang ada di antara sahabat kita, dia menikah tapi masih tetap di tingkatannya. Biasanya kalau habis nikah langsung turun. Apa? Sibuk.
Ya jangankan yang lain-lain dah. Misalkan jamaah kita biasanya begitu habis nikah yang tadinya sebelum nikah rajin datang ke majelis, begitu habis nikah nganclep dulu gitu. Setahun 2 tahun nganclep gitu kan. Hah? Atau yang udah lama ada nikahnya gitu. Kadang-kadang pengen hadir ke majelis, ada aja tuh halangannya dari sebelah kan gitu. Dari bininya yang ngalangin. Amor. Hah? Begitu emang. Ya misalkan saya ajak, ayo kita zikir bareng-bareng selama 40 hari setiap malam. Abang Imam. Itu begitu kita laporan sama bini, diajakin sama guru. Pengen tahu dah diizin apa kagak kan gitu. Makanya jarang orang yang menikah dia tetap berada di tingkatannya. Fatabata ala martabatihi. Jarang tuh. Apa maksudnya? Udah dari zaman kita beda di Karang orang. Gitu. Sampai Karang tuh. Halangan terbesar kita buat hadir ke majelis yang enggak lain. Bini kita duluan. Ya rasain dah masing-masing, Yang ngarang sih kagak aja cuma manyun aja. Coba dah tinggal tiap malam berangkat zikir pesantren tiap malam begitu. Kagak dikuncin pintu udah syukur udah. Apalagi pulang-pulang tahu ada buntelan baju mah di depan. Udah tuh. Jelas Ustaz Santri? Kiai jelas Kiai? Nambahin enggak? Cukup. Wa kana Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu yaqulu man ta'awwada abkhadan nisa'i la yuflihu. Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu berkata, orang yang sering-sering ngelongok selangkangan perempuan nggak akan sukses. Apaan Bang Imam? Lah bisa gimana Kiai ngartiinnya? Orang yang sering membiasakan dirinya berada di antara paha perempuan berarti apaan? Selangkangan kan? La yuflih, tidak akan sukses. Abang Hendrik. Ya aturan kan tiap malam kita punya wirid yang kita rutinkan. Kita punya zikir yang bisa kita kerjakan setiap malam. Kalau malam-malam itu kita isi dengan ngelongok selangkangan mulu, kapan wiridnya? Lah emang ngapain Mang Haji Bang longok? Longok dulu udah pas baru. Aduh. Apa Imam? Ini buat oman tekep kuping man. Gitu. Iya harusnya tiap malam kita bisa zikir, kita bisa wirid, ngerjain sholat sunnah, tadarus, ngaji, segala macam. Cuma itu semua kita tinggalkan karena kebangetan resep itu. Aku mantap.
Hah? Ya kalau yang tua-tua sih saya yakin nggak bakal begini. Nggak harus dia. Itu kan penyebabnya kenapa yang saya ajak zikir tiap malam itu lama-lama makin berkurang gitu. Sampai karena tinggal sendiri kan itu penyebabnya. Orang-orang mah kalau ke sawah pagi-pagi, jangan malam-malam. Ini mah ngelawang sawah malam-malam. Apa yang pulang dulu ngairin sawah gitu ya. Udah tuh, man ta'awwada afkhadan nisa illa yufli. Karena tadi kalau kita sering ya intinya ono dah gitu, intinya ono. Ujung-ujungnya tugas wirid kita tiap malam sering kita tinggal jadinya. Makanya jarang ada orang yang begitu menikah tingkatannya bertahan. Kebanyakan langsung nurun tingkatannya. Yang tadinya bisa wirid tiap malam, begitu mulai punya bini, apalagi punya anak, udah. Sulit buat wirid tiap malam, sulit. Amor. Hah? Apanya Bang Haji? Ya buat Bang Haji mah iya kali. Waqila li ba'dihim. Ada ulama yang bertanya kepada kawannya, lima la tatazawwaj. Kenapa kamu tidak menikah? Faqala al mar'atu la tasluhu illa lirrijali wa ana ma balagtu mablagor rijali. Maka dia menjawab, perempuan itu hanya layak untuk laki-laki pilihan. Sedangkan aku belum mencapai tingkatan laki-laki pilihan. Karena belum bisa istiqomah. Orang pilihan Allah maksudnya Kiai. Orang pilihan Allah. Gitu. Yang mau punya bini atau nggak punya bini, tugas-tugasnya tetap dilaksanakan. Itu orang-orang pilihan. Kalau kita kan lain. Punya bini, nggak punya bini, tetap aja kita tinggal. Tugas-tugas kita banyak yang kita tinggalnya. Bagaimana ya? Orang-orang pilihan Allah artinya. Yang meskipun udah punya istri, tetap tugas-tugas hariannya dia tetap kerjakan. Itu artinya orang-orang pilihan. Abang Hari. Thumma fihi min mukabadati amri ghairihi wa min mura'ati tawfiyati huquqihi wa mu'anati akhlaqihi wattiba'i mardatihi ma yushawwisu 'alal muridi halahu wa yukaddiru 'alaihi waqtahu wa qad kana lahu fi mu'anati amri nafsihi a'zamu syagilin an tudofa ila nafsihi nafsun ukhra ma'ama yatasallatu ala batinihi min khawfin minal faqri wa mahabbatil jam'i wal man'i
wa ma yartakibuhu bisababi dzalika minat ta'wilati warrukhsi wa dzalika kulluhu mudadatun lihalil muridi. Tsumma fihi, kemudian yang ada di dalamnya, min mukabadati amri ghairihi, dari capeknya mengurus permasalahan yang lain, wa min muraati taufiyati huquqihi, dan menjaga untuk memenuhi hak-haknya, menjaga diri untuk memenuhi hak-haknya, wa mu'anati akhlaqihi, dan menahan akhlak perilakunya, wattiba'i mardotihi, dan mengikuti apa yang disenanginya, ma yushawwishu 'alal muridi halahu, merupakan hal-hal yang dapat mencemari kondisi hati seorang murid, wa yukaddiru 'alaihi waqtahu, dan dapat mengotori waktu-waktunya. Udah tuh. Kita ngurusin diri kita sendiri aja capek, ditambah begitu nikah ngurusin bini. Mukabadati amri ghairihi. Belum lagi kita punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada istri. Terus juga nahan diri kita buat ngelihat tingkah laku bini kita. Mu'anati akhlaqihi. Apa Ustaz? Yang kedua, ittiba'i mardotihi, ngikutin kesenangannya. Itu semua dapat mencemari kondisi hati kita. Tapi pulang jangan dicerain Bang Hendrik, ntar pulang dicerain lagi bini. Jangan. Ini pulang ngaji mau rebuk pada kagak bener ini. Wa qad kana lahu fi mu'anati amri nafsihi a'zamu syagilin an tudofa ila nafsihi nafsun ukhra. Dan baginya, bagi seorang murid, dalam mengurus dirinya sendiri saja itu sudah sangat sulit dan sangat sibuk. Lebih-lebih jika disandarkan kepadanya diri orang lain. Ngurusin diri sendiri aja udah sulit. Ini kita punya beban lagi, ditambah lagi tugas kita. Apa Ustaz? An tudofa ila nafsihi nafsun ukhra. Disandarkan kepada dirinya diri orang lain. Kita ngerawatin diri kita sendiri aja belum bisa, belum lempeng, belum lurus, belum bener. Ini ditambah punya tugas tambahan. Ngelempengin bini. Kan makin berat lagi Bang Sidik. Belum lagi ntar kita mau berangkat ngaji digandulin kan gitu. Kita mau benerin diri kita digandulin sama bini kan. Beratnya. Ma'ama yatasallatu ala batinihi min khaufin minal fakri. Bersamaan dengan itu, apa yang terkait di dalam batinnya dari rasa takut terhadap kefakiran.
Karena mulai punya bini, mulai dah takut susah. Mulai. Apa gimana? Wa mahabbatil jam'i wal man'i. Dan suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya. Wal man'i itu nyimpen harta, nggak mau bagi-bagi. Abang Henry, oke namanya lagi masih belum nikah mah romane orangnya loyar, sering bagi, sering traktir, begitu punya bini mulai rada ngepel. Abang Henry, sampai punya rokok cap keris. Habis kalau keluar sebatang-sebatang gitu. Tarik sebatang satu selepet gitu. Kagak mau bagi-bagi temen lapisan. Takut fakir dan suka mengumpulkan harta serta menyimpannya. Kagak mau bagi-bagi pisan teman. Wa ma yartaqibuhu bisababi dzalika minat ta'wilati warrukhasi. Dan apa yang muncul pada dirinya dengan sebab itu semua dari takwilat dan rukhsah. Ada mulai dah. Mulai berani ngerjain yang rukhsah. Apa Bang Imam? Bang jelas. Wa dzalika kulluhu mudadatun li halil murid. Dan itu semua merupakan lawanan bagi kondisi hati seorang murid. Harusnya kan itu semua kita tinggalkan. Tapi gara-gara mulai menikah, itu semua malah muncul di diri kita. Apa Nyamal? Kemana kagak terima Bang Nyamal? Makanya tadi, hanya untuk orang-orang pilihan. Yang meskipun sudah menikah, perilakunya tetap sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Bang Sadip. Waqad qalu, dan para ulama berkata, idza tazawwaja sufiyu faqad raqibas safinata. Fa idza wulida lahu faqad gharaqatis safinatu. Para ulama berkata, apabila seorang sufi menikah, sama saja dia sedang menaiki perahu. Dan begitu dia punya anak, sama saja perahunya tenggelam. Faqad gharaqatis safinatu, sama saja perahunya tenggelam. Nikah ini kayak naik perahu, begitu punya anak, sama aja perahu kita tenggelam. Ma'ruf. Jelas itu udah. Bagaimana? Udahnya pas begitu menikah yang dipikirin gimana caranya nyari duit mulu. Ibadahnya keleleran. Apalagi pas begitu punya anak, udah. Makin jadi udah. Makin teralihkan fokusnya. Mantap. Makanya kenapa kita perintah zikir habis sholat itu yang 165 berat. Habis kalau mau zikir, bentar ada panggilan buat narik. Kan lumayan buat bini, buat anak belanja, kan gitu. Jajan. Kan gitu.
Jangankan zikir habis sholat dah, sampai sholatnya buru-buru jadinya. Mikirin bini sama anak, biar habis sholat langsung berangkat, narik lagi kan begitu. Apa Ustaz? Ngawur. Makanya udah tenggelam pisan perahunya. Boro-boro yang wirid malam, yang habis sholat go ditinggal. Wa kana Bashar al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu law kuntu a'ulu dajajatan khiftu an akuna jilwazan alal jisri. Imam Bashar al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau aku meminang biangan, biang ya namanya, dajajatan, ini pengarang apa Imam Bashar al-Hafi ini bahasanya, dajajatan kan ayam betina. Kalau aku meminang seorang perempuan, aku takut aku ini menjadi seperti orang yang mundar-mandir di atas jembatan. Apa Bang Sidik? Mondar-mandir di atas jembatan. Jangan bayangin jembatan sekarang yang udah lebar-lebar. Dulu makan jembatan bambu doang. Kan begitu. Yang salah-salah dikit kepleset kita. Lu bayangin jembatan sekarang lagi. Ngapa mondar-mandir di jembatan? Jangan bayangin sekarang jembatannya. Udah pada beton, dicor. Apa yang nah, jembatan dulu kan begitu, emang lewat gue ngantri satu orang kan gitu. Apa Mas Arif? Jangan bayangin jembatan sekarang. Aku takut kalau aku meminang seorang perempuan, aku ini kayak orang yang mundar-mandir di atas jembatan. Tinggal nungguin keplesetnya doang. Udah tuh. Wafil khobari fi fitani akhiriz zamani qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan di dalam sebuah khobar tentang fitnah akhir zaman, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa fi dzalikal waqti halatil uzbatu faqila wa kaifa qala yu'ayyirunahu bil faqri fayatakallafu ma la yutiqu fayuriduhu mawaridal halakati. Karena pada saat itu, pada akhir zaman nanti, halatil uzbatu, dibolehkannya membujang. Pada akhir zaman nanti, membujang itu dibolehkan. Membujang atau memujang? Bang Imam? Kagak nikah. Bukan jomblo. Kalau jomblo mah emang nasib. Kagak ada yang mau sama dia. Ini membujang. Kagak mau nikah. Faqila, ada sahabat yang bertanya, wa kaifa, kenapa demikian? Qala yu'ayyirunahu bil faqri. Karena orang yang menikah nanti akan dicela karena kefakirannya. Dan yang nyela bukan orang lain, bini sendiri. Ngasih duit belajar dikit amat sih bang. Yu'ayyirunahu bil faqri. Dia akan dicela karena kefakirannya. Awas Arif.
Apalagi bertemannya sama yang romana rada kayaan kan, udah jadi pisan. Bang ono temen dibeliin emas sama lakinya. Bang ono temen jalan-jalan ke anu sama lakinya. Kita kapan ya? Udah. Dicela karena kefakirannya. Bang Heri. Itu mending belum ditolol-tololin sama bini. Apa? Akhir zaman itu. Aduh. Fayatakallafu ma la yutiku. Akhirnya dia dibebani sesuatu yang dia tidak mampu. Yang dia tidak mampu melaksanakannya atau meraihnya. Emang gaji sebulan cuma 1,5 juta, cuma 2 juta. Bini minta uang belanja per hari 100, 200. Lah kan kagak mampu, Mas Arif. Itu aja belum rokok, belum bensin kan. Apa bang? Bagaimana? Ujung-ujungnya puyeng mulu, di rumah puyeng, di mana-mana puyeng. Fayuriduhu mawaridal halakati. Maka pernikahan itu menjerumuskannya ke lembah kesengsaraan. Ya, namanya Kiai. Enggak, cukup itu. Bang Henry kali, nambahin. Udah cukup ke kemplangnya. Aduh. Ya karena biasanya begitu. Kalau laki rada kurang pinter nyari duitnya, udah. Dikata-katain mulu sama bininya. Diomelin mulu sama bininya. Jangankan orang biasa. Yang ustad kok. Apa aja? Coba engkong doang yang bininya kagak begitu enggak? Wa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum ba'dal mi'ataini rajulun khafiful hadhi. Qila ya Rasulullah wa ma khafiful hadhi alladzi la ahla lahu wala walada. Dalam sebuah khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang terbaik di antara kalian setelah 200 tahun, yaitu seseorang yang ringan pundaknya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud ringan pundaknya? Alladzi la ahla lahu wala walada. Yaitu orang yang tidak punya keluarga dan tidak punya anak. Apalagi zaman sekarang, bini nuntut macam-macam, anak minta macam-macam. Wah. Apa ya?
Wa qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, iyyakum wal istimta'u bin nisa'i, atau wal istimta'a boleh ya. Wal istimta'a bin nisa'i wal maila ilaihinna. Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, jauhi olehmu wal istimta'a bin nisa'i, sering senang-senang dengan perempuan dan condong kepada mereka, terlalu cinta kepada mereka. Fa innan nisa'a muba'idatun minal hikmati. Karena perempuan itu jauh menjauhkan seseorang dari kebijaksanaan, dari ilmu, dari hikmah. Qoribatun minasyaitoni, dekat sama setan. Apa Imam? Perempuan itu dekat sama setan. Apa Henrik? Berarti yang deketin perempuan wa hunna masayiduhu wa hazzuhu min bani Adam. Dan perempuan itu merupakan jebakan-jebakan setan dan celah-celah setan yang ada di antara manusia. Faman atofa ilaihinna bikuliyatihi faqad atofa ala hazzish syaitoni. Orang yang terlalu lembut kepada mereka secara keseluruhan, faqad atofa ala hazzish syaitoni, maka dia terlalu mudah masuk ke dalam celah setan. Waman hadda anhunna ya isa minhu. Dan orang yang terlalu keras kepada mereka, kepada perempuan, ya isa minhu, akan terputus darinya. Kita kebangetan lembek, salah. Sama perempuan, kebangetan keras juga, salah. Apa Hendrik? Apa Ustaz? Jelas itu. Kalau kita kebangetan lembek, ujung-ujungnya kita diketekin sama perempuan. Kita kebangetan keras, dia purik. Kan gitu. Pulang ke rumah babanya. Kan ribet. Gitu. Ya isa minhu. Akan terputus darinya. Wa ma mala syaitonu ila ahadin kamailihi ila man usturitta bin nisa'i. Dan setan itu paling dekat dengan seseorang. Ini langsung aja saya artiin ya. Kalau kita artiin perbahasanya rada jelimet. Setan itu tidak pernah condong kepada seseorang. Kalau kita artiin secara bahasanya begitu tuh. Dan setan itu paling dekat dengan orang yang ditundukkan oleh bininya. Apa maksudnya? Pokoknya setan paling seneng ngelihat laki-laki yang diatur-atur sama bininya. Paling seneng. Apa Imam? Mau tak? Rasain aja, rasain mau tak?
Usturiko itu orang yang ada di bawah perempuan. Artinya bisa dikalahkan sama perempuan. Diatur sama bini. Apa ya? Wa anna syarra ma'ahunna haitukunna. Jam berapa ini udah? Lah jam 1, 12 lewat. Terus ini. Mana kita ngomelin perempuan lagi. Wa anna syarra ma'ahunna haitukunna. Dan bahwasanya keburukan ada bersama perempuan di mana saja mereka berada. Fa idza ra'aitum fi waqtikum man qad rokana ilaihinna falyasu minhu. Apabila kalian melihat di zaman kalian orang yang anteng bersama perempuan, falyasu minhu, maka hendaknya berputus asalah darinya. Jangan diharapin suksesnya dah orang begitu. Kalau sampai diatur sama bininya, jangan ngarepin suksesnya. Jangankan sampai buat sukses, buat ngerokok dia aja susah. Apa Hendrik? Habis begitu gajian, duit semua dipegang sama bini. Besok berangkat kerja, minta bensin, minta rokok sama bini. Ya. Jangan kenapa sukses. Jangan kenapa banyak sedekahnya, buat rokok dia aja ribet. Minta dulu sama bini. Abang Imam. Itu kalau yang ditundukkan oleh bininya, oleh perempuan. Apa Ustaz? Makanya jadikan fitrah kita sebagai pemimpin rumah tangga, kepala di situ. Jangan sampai dikalahin sama bini. Kilalahu jam 12 situ dulu dah. Masih panjang nih soalnya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.